Inter Milan dikabarkan bakal mengantongi hadiah uang tunai dari tahap pertama Liga Champions sebesar lebih dari 40 juta euro. Media keuangan sepak bola Italia Calcio e Finanza melaporkan bahwa UCL musim ini telah dimulai pada Rabu kemarin dengan menggunakan format baru. Sistem ini tentu akan menyajikan lebih banyak pertandingan, tetapi juga akan menghasilkan pemasukan yang lebih besar dibandingkan pada musim-musim sebelumnya. Laporan mencatat bahwa klub-klub peserta akan segera menuai hasil awal saat UEFA mendistribusikan cicilan pertama musim ini. Total uang yang akan dibagikan adalah sebesar 1,3 miliar euro, di mana untuk 5 perwakilan dari Serie A akan memperoleh total 180 juta euro. Laporan menjelaskan bahwa Inter meraih pemasukan tertinggi di antara klub Serie A dengan mengantongi 41,41 juta euro. Ini termasuk partisipasi mereka di Ligue Fase senilai 17,87 juta euro, dan Nerazzurri juga menerima bagian dari pangsa pasar Italia. Inter selaku juara Serie A musim lalu dan juga telah menjadi tim Italia tersukses di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir, akan memperoleh pangsa pasar yang lebih tinggi daripada klub Serie A lainnya. Namun demikian, Juventus tidak terlalu jauh tertinggal dari Inter di mana si nyonya tua meraup 40,68 juta euro. Bianconeri masih bisa mengandalkan koefisien UEFA mereka meskipun absen pada edisi sebelumnya. Sementara di sisi lain, Atalanta berada di peringkat ketiga dengan pendapatan senilai 37,33 juta euro, disusul AC Milan sebesar 33,97 juta euro, dan tim pendatang baru Liga Champions, Bologna memperoleh sebesar 26,04 juta euro. Inter Milan telah menerima kabar positif menjelang laga derby dikarenakan Federico Di Marco sudah kembali berlatih dengan rekan satu timnya. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu mengalami masalah otot setelah hasil imbang melawan Monza pekan lalu. Di Marco pun terpaksa harus absen ketika Nerazzurri terbang ke Inggris untuk berhadapan dengan Manchester City di laga pembuka UCL. Meski demikian, laporan menjelaskan bahwa Di Marco kini telah bergerak maju menuju pemulihan yang tepat waktu. Pemain internasional Italia itu sudah kembali berlatih kelompok pada hari Jumat sehingga dipastikan akan menerima panggilan untuk laga derby. Lebih jauh lagi, laporan mengantisipasi bahwa Di Marco segera mendapatkan kembali tempatnya sebagai pemain starter untuk mengistirahatkan Carlos Augusto yang tampil gemilang di Etihad Stadium. Hal ini tentu akan menjadi dorongan besar bagi Inzaghi mengingat pentingnya Di Marco dalam rencananya di musim yang panjang ini. Sebagai pendukung setia Inter, Di Marco tentu tidak ingin melewatkan derby melawan rival berat klub tercintanya. Dan sekarang, beruntung bagi sang pemain dikarenakan ia siap memberikan kontribusinya di lapangan setelah terpaksa menonton rekan satu timnya beraksi di UCL kemarin. Di Marco sejauh ini telah menjadi starter di keempat pertandingan Inter di Serie A musim ini, meskipun ia belum bisa memberikan kontribusi langsung untuk gol-gol yang diciptakan La Beniamata. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan sangat bergantung pada 3 pemain untuk memberikan hasil maksimal seperti biasa pada laga derby Milan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri kini harus mengalihkan fokus mereka untuk pertandingan penting lainnya, setelah menahan imbang Manchester City di laga pembuka UCL. Pasukan Simone Inzaghi akan berhadapan dengan rival sekota mereka AC Milan pada Minggu malam dalam laga lanjutan Giornata kelima Serie A musim ini. Inzaghi telah merotasi starting 11-nya untuk menjaga kondisi pemain dalam jangka panjang, di mana ia melakukan rotasi sebanyak 5 pemain ketika menghadapi Manchester City. Dan sekarang, sang pelatih tentu sangat mengharapkan setiap pemain bisa memberikan seluruh kemampuannya untuk kembali menghancurkan Milan. Terlebih lagi, Inzaghi mengharapkan sesuatu yang ekstra dari 3 pemainnya. Yang pertama adalah Marcus Thuram yang telah menjadi andalan di starting line-up sejak awal musim. Pemain Prancis itu merupakan pencetak gol terbanyak klub sejauh musim ini dengan mengoleksi 4 gol. Namun yang lebih penting, pemain berusia 27 tahun tersebut telah mengembangkan reputasi yang luar biasa, yakni membobol gawang Milan. Thuram sukses mencatatkan namanya di papan skor dalam kedua derby yang dilakoninya sejak bergabung dengan Inter. Sang striker mencetak gol indah pada September lalu dalam kemenangan telak 5-1, dan juga menyumbang gol penting dalam kemenangan derby Scudetto pada 22 April. Nama kedua dalam daftar adalah Nicolo Barella yang menjadi man of the match melawan Manchester City di laga pembuka UCL. Gelandang asal Italia tersebut selalu menunjukkan semangatnya dan telah menampilkan performa yang luar biasa sejak awal musim. Pelatih Simone Inzaghi berharap Barella bisa menunjukkan performa seperti melawan pasukan Pep Guardiola ketika derby nanti. Kemudian yang terakhir, Denzel Dumfries harus kembali ke starting line-up untuk menghidupkan kembali persaingan lamanya dengan Theo Hernandez.
Bukan rahasia lagi bahwa aksi-aksi Dumfries kerap membuat Theo Hernandez frustrasi dan memecah konsentrasi pemain-pemain Milan. Theo mungkin merupakan salah satu bek kiri terbaik di dunia, tetapi laporan mencatat bahwa Dumfries selalu memenangkan duel khusus tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan mencatatkan rekor baru sebagai pelatih yang mampu meraih 7 kemenangan beruntun di laga derby Milan, jika sukses mengalahkan Rossoneri pada Senin dini hari. Football Italia melaporkan bahwa baik Nerazzurri maupun Rossoneri belum pernah menang 7 kali berturut-turut dalam derby melawan satu sama lain. Inter sebelumnya telah memenangkan 6 pertemuan derby terakhir mereka melawan Milan di semua kompetisi. Oleh karena itu, Inzaghi akan memiliki peluang untuk memecahkan rekor baru, yakni 7 kemenangan beruntun saat kedua tim kembali berduel di San Siro pada Senin mendatang. Kemenangan juga semakin mengukuhkan Inzaghi sebagai Lore dei Derby atau Raja Derby Milan. Sementara di sisi lain, AC Milan juga membutuhkan kemenangan untuk membantu pelatih Paulo Fonseca terhindar dari ancaman pemecatan. Fonseca saat ini sedang berada di bawah pengawasan ketat, setelah hanya meraih 1 kali kemenangan dari 5 pertandingan mereka sejauh musim ini di semua kompetisi. Beberapa laporan mengklaim bahwa manajemen Milan akan memecat pelatih asal Portugal tersebut jika mereka gagal meraih poin penuh saat menghadapi La Beneamata. Kiper Inter Milan, Jan Sommer merasa bahwa dirinya sudah siap untuk menghadapi pemain sayap AC Milan Christian Pulisic dari titik penalti dalam derby Milan. Kedua rival tersebut akan saling berhadapan di San Siro pada giornata kelima musim ini, di mana Nerazzurri akan berusaha untuk menegaskan dominasi mereka yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir dalam derby tersebut. Di sisi lain, Rossoneri masih berusaha menemukan pijakannya di bawah bimbingan pelatih baru mereka, Paulo Fonseca. Dalam wawancara dengan CBS Sports, Sommer mengungkapkan beberapa persiapan yang ia lakukan menjelang pertandingan, dan menegaskan bahwa ia akan selalu waspada terhadap teknik menembak pemain-pemain Milan. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana saya harus bereaksi terhadap apa yang mereka lakukan, ujar Sommer seperti dilansir FC Inter 1908. Anda tidak dapat mengetahui situasi yang akan terjadi pada pertandingan berikutnya, namun penting untuk mengetahui lawan dan preferensi mereka, meskipun saya akan tetap fokus pada permainan kami sendiri. Mantan kiper Bayern Munchen tersebut kemudian ditanya tentang Pulisic yang mungkin menjadi lawan berikutnya dari titik penalti. Saya tidak akan memberitahu kemana Pulisic akan mengarahkan penalti, namun kita lihat saja, mengingat penalti juga bisa menentukan dalam derby. Saya akan mempersiapkan diri untuk titik putih, dengan keputusan serta waktu yang tepat sangat dibutuhkan, dan semoga saja kami tidak akan diganjar penalti. Kemudian Sommer juga menyinggung soal jadwal yang semakin padat dan pengaruhnya terhadap para pemain. Ini topik utama dan saya pikir yang terpenting adalah kesehatan para pemain. Beberapa tahun lalu, Anda bisa memainkan seluruh musim hampir dengan pemain yang sama, tetapi sekarang Anda memiliki 70 pertandingan. Sesuatu akan berubah dan kita akan lihat apa yang akan terjadi antara format Liga Champions baru serta Piala Dunia antar klub, dan siapapun yang terlibat harus membuat keputusan yang tepat. Klub asal Italia, Bologna dikabarkan siap mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan Inter terkait penghapusan klausul buyback dalam kontrak Giovanni Fabian. FC Inter News melaporkan bahwa Bologna ingin mempertahankan Fabian di akhir musim ini, sehingga mereka harus segera menemukan kesepakatan dengan Inter terkait klausul tersebut. Nerazzurri menjual Fabian ke Bologna pada musim panas 2023 lalu, namun Inter menyertakan klausul pembelian kembali senilai 12 juta euro yang dapat diaktifkan pada tahun 2025 mendatang. Banyak laporan di Italia yang memperkirakan Nerazzurri akan mengaktifkan klausul tersebut, meskipun mereka tidak berniat mempertahankan gelandang berusia 21 tahun itu. Berdasarkan nilai pasarnya yang terus meningkat, maka Inter bisa saja langsung meraup keuntungan besar dengan menjualnya ke klub lain. Dengan demikian, laporan mencatat bahwa Bologna ingin menghindari skenario ini dan mengamankan kesepakatan baru dengan Nerazzurri. Hal ini bisa membuat Bologna membayar Inter sejumlah uang demi bisa menghapus klausul pembelian kembali dalam kontrak Fabian. Jika mereka berhasil meyakinkan Inter, maka Bologna akan mendapatkan kendali penuh atas masa depan sang pemain. Dan ini akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan jasa Fabian atau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi melontarkan pujian tinggi kepada Inter atas penampilan berani mereka melawan Manchester City. Bermain di Etihad Stadium, Inter berhasil menahan imbang City dengan skor 0-0 pada matchday pertama Liga Champions musim ini.
Pasukan Simone Inzaghi bertahan kokoh dan nyaris mencetak gol lewat skema serangan balik, meski pada akhirnya tidak ada satupun tim yang berhasil mencetak gol. Kendati demikian, Sacchi memuji penampilan Nerazzurri yang telah mengukuhkan status mereka di antara klub elit Eropa. Inter bermain sangat baik dengan meraih hasil imbang menghadapi pasukan Guardiola yang hebat. Ujar Sacchi seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri membuktikan bahwa mereka benar-benar telah mencapai level tertinggi dan bisa bertahan di sana. Hal yang paling saya sukai dari Inter adalah keberanian mereka untuk pergi ke Manchester tanpa membangun barikade, dan tidak ingin menderita atas dominasi City. Setiap kali aksi City berakhir, Inter langsung membalikan keadaan melalui serangan balik yang sangat berbahaya. Ini berarti bahwa tim Inzaghi telah membuat langkah penting untuk maju dalam hal mentalitas, dan sekarang mereka bertindak sebagaimana mestinya di Eropa. Mereka mencoba menguasai lapangan serta mengintimidasi lawan, dan saya ulangi bahwa Inter ini memiliki segalanya untuk menjadi tokoh protagonis di UCL. Inter memiliki skuad yang hebat dengan pengalaman, teknik, pengetahuan taktis dan kualitas fisik yang luar biasa. Saya sangat menyukai penampilan Barella. Ia bekerja keras di kedua fase, berkorban dalam bertahan dan melakukan serangan. Selain itu, Thuram adalah penyerang dengan kecerdasan yang langka dan juga sangat berguna, terutama dalam serangan balik. Bagaimanapun, semua pemain Inter mampu melakukannya, dan akhirnya saya bisa melihat tim Italia yang pergi ke Inggris, ke markas raja sepak bola tanpa rasa takut, dan dengan keinginan untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella menunjukkan alasan mengapa Pep Guardiola pernah mengincar jasanya dengan tampil sebagai man of the match melawan Manchester City. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter dan City mengawali kiprah mereka di Liga Champions dalam pertarungan sengit di Etihad Stadium, yang berakhir dengan hasil imbang. Pasukan Simone Inzaghi bermain sangat baik dengan menjaga ketenangan mereka di lini belakang dan juga secara intens melancarkan serangan balik. Sementara itu, Barella memainkan peran penting dalam kedua fase pertandingan dan membuktikan mengapa Pep Guardiola sangat mengaguminya. Selain Barella, Francesco Acerbi juga tampil gemilang saat bekerja sama dengan Bastoni dalam mematikan pergerakan Erling Haaland. Beberapa media Italia pun memberikan banyak pujian atas penampilan para pemain Inter secara keseluruhan, terlebih untuk Barella yang dinobatkan sebagai man of the match di laga tersebut. Corriere mencatat bahwa juru taktik asal Spanyol Pep Guardiola telah mencoba membujuk Barella untuk bergabung ke Manchester City pada musim panas 2023, tetapi tidak berhasil. Dan sekarang, kekaguman Pep terhadap sang gelandang semakin meningkat menyusul penampilan gemilangnya di laga pembuka UCL kemarin. Namun dan bagaimanapun, Barella telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk setia kepada Inter. Bahkan ia baru saja memperpanjang kontraknya untuk jangka panjang bersama La Beneamata.